Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan materi bab 2, yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa hingga abad ke-20. Sebelum kita lanjut ke materi, saya minta kalian untuk like dan juga subscribe. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Tujuan pembelajaran pada materi bab 2 yang pertama itu mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang. Kemudian yang kedua mengevaluasi perang melawan penjajahan Belanda. Dan yang ketiga itu menghayati perjuangan pahlawan sebagai teladanku. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian akan memasuki materi selanjutnya yaitu bab 2. Pertama-tama sebelum saya akan menjelaskan materi, saya ingatkan lagi, kalian semua sudah membeli buku ini. Ini buku yang saya pakai, yang saya gunakan untuk memberikan materi kepada kalian dan juga untuk membuat latihan-latihan soal. Jadi silakan yang belum bisa dibeli ya bukunya di toko biasa. Selanjutnya, materi bab 2 itu adalah tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa-bangsa Eropa hingga abad ke-20. Nah, sebelum masuk ke perang-perang yang akan kita pelajari, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan strategi perlawanan rakyat sebelum abad 20 dan sesudah abad ke-20. Yang pertama, ciri-ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad ke-20. Yang pertama, organisasi yang dibentuk ini bersifat modern. Kemudian yang kedua, lebih terarah atau terorganisasi. Yang ketiga, bersifat nasional, tidak kedaerahan. Yang keempat, dipelopori oleh kaum terpelajar. Contohnya untuk organisasi-organisasi yang bersifat nasional itu adalah seperti Budi Utomo, kemudian ada PNI, kemudian ada PI atau Perhimpunan Indonesia. Nah, jadi semua tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan setelah abad ke-20 itu adalah golongan intelektual atau golongan kaum-kaum terpelajar seperti oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Cipto Mangunkusumo dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya untuk ciri perjuangan yang dilakukan sebelum abad ke-20, yang pertama itu organisasi yang dibentuk bersifat kedaerahan. Jadi di sini organisasinya seperti rakyat Aceh sendiri, rakyat Maluku sendiri, tidak secara nasional. Yang kedua, berbagai bentuk perlawanan masih belum terorganisasi secara modern. Jadi ini tidak ada struktur organisasinya, masih sangat-sangat sederhana. Tidak ada pemimpin, tidak ada yang membuat sekretaris, tidak ada bendahara dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, bentuk perlawanan masih menggunakan fisik, belum menggunakan jalur diplomasi. Jadi untuk perlawanan sebelum abad ke-20 itu masih secara fisik. Perangnya adalah perang fisik. Contohnya itu perang Aceh. Perang Aceh menggunakan bambu runcing, kemudian menggunakan golok, bendu dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir, keempat, cirinya itu perlawanan hanya bergantung pada instruksi pemimpin. Sehingga ketika pemimpinnya ini wafat atau tertangkap oleh kolonial Belanda, itu perlawanannya berakhir, sudah selesai. Contohnya pada saat perlawanan rakyat Aceh, di mana ketika Cut Nyeddin itu ditangkap oleh Belanda dan diasingkan, pengikut dari Cut Nyeddin ini tidak ada yang meneruskan perlawanan dari Cut Nyeddin, jadi berakhir sampai situ. Oke, selanjutnya nanti kalian sudah mengetahui ya secara jelas perbedaan dan juga ciri-ciri dari perlawanan sebelum dan sesudah abad ke-20. Materi yang akan kita pelajari lagi adalah A. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, Spanyol, Inggris dan juga VOC, di mana Portugis,
Spanyol, Inggris, dan VOC ini adalah bangsa Eropa yang pernah menguasai wilayah Nusantara atau Indonesia pada waktu itu. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Ada perlawanan rakyat Maluku, Minahasa, Mataram, Banten, Makassar. Ada juga perlawanan etnik Tionghoa, rakyat Jawa, perlawanan rakyat Palembang. Dan selanjutnya kita akan memasuki di B, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda. Jadi nanti ada perbedaannya antara perlawanan rakyat terhadap Spanyol, Portugis, Inggris, dan VOC, dan juga dengan perlawanan rakyat terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Untuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda itu ada yang namanya kita kenal sebagai Perang Tondano, Perang Patihura, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, Perang Puputan, Perang Banjar, dan juga Perang Batak. Bagaimana? Kalau kalian ada kesulitan, silakan kalian bisa menghubungi saya atau juga bisa menuliskan di kolom komentar atau di forum di pembelajaran Google Classroom. Selanjutnya silakan kalian perhatikan PowerPoint yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali untuk ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Jadi yang pertama itu ada organisasi yang dibentuk bersifat kedaerahan. Jadi pada waktu itu perlawanan sebelum abad ke-20 itu bersifatnya daerah kedaerahan. Contohnya ada perlawanan rakyat Aceh. Itu hanya untuk lingkup rakyat Aceh. Kemudian rakyat Maluku itu juga hanya ada dan berlaku untuk rakyat Maluku. Lalu yang kedua, berbagai bentuk perlawanan ini masih sederhana atau belum terorganisasi secara modern. Belum ada yang namanya struktur organisasi seperti yang kita tahu sekarang. Jadi kalau perlawanan sebelum abad ke-20 itu tidak ada yang namanya struktur-struktur organisasi seperti ada ketua 1, 2, kemudian sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi yang lainnya. Itu belum ada. Mereka hanya mengandalkan pemimpin. Jadi pemimpin yang akan melakukan aksi perlawanan. Lalu yang ketiga, ini bentuk-bentuk perlawanan masih menggunakan fisik, belum menggunakan jalur diplomasi. Perlawanan sebelum abad ke-20, mereka tidak memikirkan untuk menentang kolonialisme melalui jalur diplomasi atau perjanjian-perjanjian. Jadi mereka melawan atau mengusir kolonialisme dari wilayah mereka itu dengan cara perang fisik. Mereka menggunakan kekuatan mereka. Alat-alatnya, senjatanya ya bisa kita contohkan seperti bambu runcing kalau zaman dahulu. Kemudian untuk tentara Belanda sendiri atau Portugis dan Spanyol itu sudah menggunakan senjata yang lebih modern. Selanjutnya yang keempat, perlawanan sebelum abad ke-20 ini hanya bergantung pada instruksi dan arahan pemimpin. Sehingga ketika pemimpin tertangkap, maka perlawanan tidak akan berlanjut. Contohnya ketika Perang Aceh melawan Portugis. Di sini rakyat Aceh ketika Raja Iskandar Muda sudah wafat, Kesultanan Aceh itu sudah mulai mundur, di mana tidak ada lagi pemimpin yang cakap seperti Iskandar Muda, sehingga para pengikutnya pun itu mulai rontok atau meninggalkan, sehingga tidak ada lagi perlawanan dari rakyat Aceh. Selanjutnya, perlawanan sesudah abad ke-20. Jadi, perlawanan sesudah abad ke-20 itu sama saja dengan perlawanan sesudah tahun ke-1908, di mana 1908 itu sudah muncul organisasi nasional pertama, yaitu Budi Utomo, yaitu menjadi masa pergerakan nasional. Ciri-ciri perlawanan sesudah abad ke-20 ini adalah organisasi yang dibentuk itu bersifat modern. Ya, jadi sudah ada yang mengetuai, ada struktur organisasi yang lengkap dan jelas.
Kemudian yang kedua, ini lebih terarah atau terorganisasi. Ketiga, bersifat nasional, tidak kedaerahan. Jadi sudah lingkupnya nasional, tidak lagi atas nama rakyat Aceh, atas nama rakyat Maluku, rakyat Jawa, tetapi sudah menjadi satu, yaitu nasional atau Nusantara. Keempat, ini dipelopori oleh kaum terpelajar atau kaum intelektual. Jadi di tahun 1908 itu Belanda sudah memberikan akses pendidikan kepada rakyat pribumi, sehingga rakyat pribumi ini sudah mendapatkan pendidikan. Ada juga yang sampai ke Belanda pendidikannya. Nah, karena itu muncullah golongan kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini bisa kita contohkan seperti Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Insinyur Soekarno, Cipto Mangunkusumo, Daus Dekker, dan lain sebagainya. Nah, itulah para tokoh-tokoh itu yang kemudian mereka mulai memikirkan membentuk suatu organisasi seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Indische Party, PNI, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi di bab 2, di sini saya bagi menjadi 2 subbab. Subbab yang pertama itu adalah perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC. Lalu untuk subbab yang kedua itu perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Jadi yang pertama ini lebih lama lagi, yaitu perang rakyat Indonesia untuk melawan kongsi dagang seperti VOC. Sedangkan yang kedua itu perang melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda. Nah, untuk yang pertama A, perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, Inggris, dan VOC. Yang pertama itu adalah perlawanan terhadap Portugis. Nanti kita akan belajar 2, yaitu perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Maluku. Nah, untuk rakyat Aceh dan Maluku ini juga nanti ada 2 lagi. Yang pertama di perlawanan rakyat terhadap Portugis, dan untuk perlawanan rakyat Aceh dan Maluku ini juga ada lagi ketika kita akan memasuki perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda. Perlawanan rakyatnya ini berbeda ya, tidak sama, walaupun di sini sama-sama dari Aceh dan juga dari Maluku. Pemimpinnya itu sudah berbeda dan yang dilawan juga sudah berbeda. Yang kedua, perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Ketiga, perlawanan rakyat terhadap VOC itu ada 6. Ada perlawanan rakyat Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, dan juga perlawanan etnik Tionghoa. 4. Perlawanan terhadap Inggris. Itu ada 2, yaitu dari rakyat Jawa dan juga dari rakyat Palembang. Nah, kemudian yang B, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Ini ada 8. Yang pertama adalah Perang Tondano. 2 ada Perang Patimura. Nah, Patimura ini adalah dari Maluku ya. Kemudian Perang Padri, ini juga dari Aceh. Perang Diponegoro, kemudian Perang Puputan. Ini Puputan ada di Bali. Lalu Perang Banjar. Banjarnya ini bukan Banjar negara ya, tapi Banjar yang ada di Kalimantan. Kemudian Perang Aceh. Perang Aceh sendiri, Perang Batak. Yang pertama itu dari perlawanan rakyat Aceh. Jadi, untuk perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis, ini dilatar belakangi oleh yang pertama adalah ketika Malaka itu jatuh ke tangan Portugis. Nah, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis inilah Aceh kemudian tampil sebagai kekuatan baru di Sumatera. Kemudian Aceh menjadi pusat perdagangan, sehingga membuat Portugis ini merasa cemas dan menjadikan Aceh sebagai ancaman. Kemudian di sisi lain, VOC juga ingin melakukan monopoli di Aceh, sehingga di sini Aceh dan VOC itu bekerja sama untuk mengusir Portugis dari Malaka.
Untuk jalannya perlawanan sendiri, di sini Portugis telah melakukan serangan sebanyak 2 kali, yaitu pada 1523 dan 1524. Tetapi serangan yang dilakukan Portugis ini mengalami kegagalan. Kemudian Portugis tidak pernah menyerah untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh. Dan Aceh sendiri ini juga sudah mempersiapkan strategi-strateginya untuk menghadapi Portugis, yaitu diantaranya ada banyak sekali. Nah, persiapan apa saja yang dilakukan Aceh ketika melawan Portugis? Yang pertama, itu melengkapi kapal-kapal dagangnya dengan senjata, prajurit, dan meriam. Kemudian mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan juga Demak. Nah, di sini saya sudah tuliskan latar belakangnya lebih jelas, biar kalian lebih paham latar belakang dari pertempuran rakyat Aceh melawan Portugis dan juga VOC. Kemudian kronologi, jadi urutan waktunya, biar lebih jelas untuk kalian pahami bagaimana sih perlawanan dari Portugis dan Aceh pada waktu itu. Nah, ini ada urutan waktunya atau kronologinya. Silakan nanti kalian bisa tulis di buku catatan. Kedua, perlawanan rakyat Maluku. Jadi, Maluku vs Portugis dan juga VOC. Nah, untuk VOC ini dulu pertama kalinya itu adalah pusatnya ada di Maluku sebelum dipindahkan ke Batavia. Jadi, Maluku vs Portugis dan VOC ini persaingan antara Portugis yaitu Ternate dan Spanyol ada di Kerajaan Tidore. Pada tahun 1529, ini terjadi perang antara Portugis dengan Tidore karena kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Peperangan ini dimenangkan oleh Portugis. Tetapi Portugis dan Spanyol ini selalu berselisih sehingga perselisihan antara Portugis dan Spanyol itu harus diselesaikan dengan yang namanya Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Nah, apa sih isinya Perjanjian Saragossa itu? Isi dari Perjanjian Saragossa bisa kalian lihat. Portugis tetap di Ternate, sedangkan Spanyol harus meninggalkan Maluku dan kembali ke Filipina. Nah, itu adalah isi dari Perjanjian Saragossa. Untuk kronologi perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dan VOC sendiri sudah saya tuliskan. Yang pertama itu Portugis menjadi sewenang-wenang sehingga Sultan Hairun atau Hairun ini melakukan perlawanan. Kemudian Portugis meminta diadakan berunding di benteng Sao Paulo. Tetapi Sultan Hairun ini justru ditangkap dan juga dibunuh. Nah, di situ sudah saya tuliskan sampai akhir dari perlawanan rakyat Maluku, di mana Sultan Mupu kemudian melawan VOC dan berhasil mengembalikan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Nah, jadi perlawanan rakyat Maluku ini yang pertama dipimpin oleh Sultan Mupu. Sedangkan nanti ketika melawan kolonial Belanda, perlawanan rakyat Maluku ini dipimpin oleh Patimura, sehingga namanya diberi nama Perang Patimura. Selanjutnya Sultan Agung versus VOC. Sultan Agung tahu ya siapa itu Sultan Agung? Ya, Sultan Agung adalah penguasa dari tanah Jawa. Jadi Sultan Agung itu ingin mempersatukan seluruh Jawa dan mengusir penjajah. Sultan Agung menyerang VOC di Batavia dengan strategi membawa pasukan berkuda dan taktik perang membendung Sungai Ciliwung. Alasannya itu ada 4. Bisa kalian cermati, perhatikan. Alasan yang pertama itu tindakan monopoli VOC. Jadi karena adanya tindakan monopoli VOC, Sultan Agung ini orangnya itu tidak suka terhadap kolonialisme ya, tidak suka terhadap penjajahan. Kemudian yang kedua, VOC menghalangi kapal dagang ke Malaka. Kemudian yang ketiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram.
Yang keempat, VOC menjadi ancaman bagi Jawa. Nah, untuk tahapan serangannya sendiri, ini sudah saya jelaskan, sudah saya tuliskan. Dari tahun 1628, kemudian tahun 1629. Nah, dua serangan tersebut itu juga mengalami kegagalan, di mana sebab kegagalannya itu pasukan kelelahan akibat jauhnya lokasi lumbung padi, dihancurkan VOC, kalah persenjataan, dan pasukan Mataram banyak meninggal akibat malaria. Oke, silakan kalian pelajari lebih lanjut lagi. Kemudian ada juga Banten versus VOC. Kalian juga bisa membaca meringkas dari modul yang telah saya berikan ya. Jadi jangan mengandalkan materi-materi dari luar yang mungkin kalian nanti akan membuat bingung. Jadi tolong kalian bisa lihat materi dari modul yang saya berikan. Bisa juga dari LKS, buku yang Sejarah Indonesia kelas 11 itu, yang sudah saya pernah beritahukan juga. Berikutnya, silakan. Ini masih tentang Banten. Lalu ada Riau versus VOC. Goa versus VOC. Pemberontakan orang Cina, ini tadi ya, etnik Tiongkok. Nah, tahukah kamu, jadi surat pas, surat izin bermukim bagi orang Cina. Jadi Belanda itu menerapkan yang namanya surat pas pada orang-orang Cina. Jadi ketika orang Cina yang tidak memiliki surat pas ini, surat izin bermukim, nah mereka akan dikirim pulang atau juga dibunuh ya. Kemudian ini ada perang Tondano ya tadi ya. Tahukah kamu kalau Spanyol datang ke Tondano ini untuk berdagang dan menyebarkan agama Kristen yang dilakukan oleh Franciscus Xaverius ya. Jadi untuk Portugis dan Spanyol itu mereka ketika melakukan penjelajahan, mereka itu membawa yang namanya pendeta. Nah, pendetanya ini tugasnya adalah untuk gospel, yaitu menyebarkan agama. Makanya kenapa di wilayah Indonesia bagian timur itu mereka kebanyakan beragama Nasrani. Karena di Indonesia bagian timur itu dijajah oleh Portugis dan Spanyol. Nah, ini perlawanan Pattimura, silahkan kalian lihat, ada latar belakangnya, kemudian ada kronologinya. Saya rasa modul yang saya berikan dan juga LKS itu mudah sekali untuk dipahami. Lalu ada Perang Padri. Nah, munculnya latar belakang, ini sudah ada. Kemudian kaum Padri dengan kaum adat. Nah, nanti di Aceh. Ini Perang Padri itu di Aceh ya. Jadi ada yang namanya, kalau Aceh itu ada orang yang namanya Teuku. Teuku, dan Tengku. Nah, jadi kedua nama ini itu hampir sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Di mana kalau Teuku itu adalah rakyat sipil yang memiliki peranan penting dalam pemerintahan, tetapi kalau Tengku itulah rakyat sipil yang memiliki peran penting dalam bidang keagamaan. Nah, untuk kronologi Perang Padri sendiri ini ya, ada 3 fase dan juga akhir dari Perang Padri. Lalu Perang Diponegoro sudah. Ini untuk Perang Diponegoro ini juga ada 3 fase dari tahun 1827, tahun 1829 dan 1930. Lalu Perang Bali yaitu Perang Puputan. Ini dilatar belakangi oleh Belanda yang menolak adanya hukum tawan karang, di mana tawan karang itu adalah
kapal-kapal Belanda yang masuk ke wilayah Bali itu harus diambil dan dikuasai oleh orang-orang Bali. Lalu ada Perang Banjar. Nah, ini adalah Perang Banjar, di mana pemimpinnya itu adalah Pangeran Hidayatullah. Perang Aceh itu dipimpin oleh Cut Nyadin. Kalau perlawanan rakyat Aceh itu tadi dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu pada masa Kesultanan Aceh. Kalau Perang Aceh pada tahun 1873 itu dipimpin oleh Cut Nyadin. Kemudian ada juga yang istrinya dari suaminya dari Cut Nyadin yaitu Tuku Umar. Dan ada juga Cut Nyamut ya. Nah, untuk Aceh sendiri itu adalah negara yang kita juluki sebagai Serambi Mekah ya. Kemudian Aceh ini wilayah yang sangat sulit untuk ditaklukkan, sehingga para Belanda ini melakukan strategi yaitu dengan cara mengirim Snouch Horgonje atau Abdul Ghaffar ini untuk menyamar mata-mata yang ditugaskan Belanda untuk menyamar menjadi Muslim dan ditugaskan untuk menyelidiki kelemahan dari Aceh. Nah, ketika Belanda ini sudah mengetahui kelemahan Aceh, akhirnya Belanda bisa menguasai wilayah Aceh. Lalu yang terakhir itu ada Perang Batak 1878 sampai 1907. Nah, yang sekarang kalian itu harus mengerjakan yang namanya latihan soal. Jadi, ketika saya sudah kasih materi, saya akan kasih latihan soal. Di sini ada 3 soal saja, gampang ya. 3 soal, silakan kalian kerjakan. Kalian tulis di buku kalian masing-masing, kemudian kalian jawabannya juga di buku kalian masing-masing. Lalu difoto, jawabannya difoto, kirim ke email saya. Fotonya itu diberi nama kalian, kelas kalian. Nah, nanti dikirim ke email snurjana0819@yahoo.com. Kembali, saya ulangi, email snurjana0819@gmail.com. Oke ya, jelas ya. Untuk tugasnya ini harus dikerjakan dan mengirimnya juga dikirim ke email saya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker dan bye.